Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Bapak sehat dan anak-anak Bapak juga sehat ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, atau sering juga disebut dengan PJOK. Nah, sekarang kita masuk pada tema 2, bermain di lingkunganku. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang kita sudah masuk di subtema 1 untuk tema 2, yakni bermain di lingkungan rumah. Ayo anak-anak, apakah ada yang suka bermain di lingkungan rumah? Nah, kalau suka sangat pas sekali dengan materi kita kali ini ya. Nah, materi yang kita mainkan di lingkungan rumah apa saja? Nah, anak-anak bisa simak baik-baik materi yang Bapak sampaikan dari awal sampai selesai ya, agar anak-anak Bapak bisa mengetahui dan mendapat ilmu atau materi yang Bapak berikan. Nah, sebelum itu anak-anak, Bapak akan memberikan terlebih dahulu apa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak nanti setelah mengamati gambar bermain simpai, anak-anak bisa menjelaskan prosedur variasi gerakan memutar badan tanpa berpindah tempat dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktikkan variasi gerak memutar badan tanpa berpindah dengan benar. Yang ketiga, anak-anak bisa mendemonstrasikan permainan kepala, pundak, lutut, kaki dengan menjelaskan variasi gerakan menekuk tanpa berpindah tempat dengan benar. Dan yang keempat, anak-anak dapat mempraktikkan variasi gerak menekuk tanpa berpindah tempat dengan benar ya. Ini untuk tujuan pembelajarannya anak-anak. Jadi, ada beberapa permainan pada kali ini yang akan digunakan untuk belajar. Yang pertama, ada permainan simpai, dan yang kedua adalah permainan kepala, pundak, lutut, kaki ya. Sekarang kita mulai untuk permainan simpai. Anak-anak, apakah anak-anak Bapak memiliki simpai di rumah atau hula hoop? Jika ada, silahkan diambil dan mari kita bermain. Nah, jika tidak ada, anak-anak bisa menggunakan benda lain. Mungkin membuat dari bambu, kayu, atau benda lain yang bisa digunakan untuk permainan simpai ini ya. Biasanya simpai ini terbuat dari bahan rotan ya anak-anak. Nah anak-anak, untuk permainan simpai ini, cara bermainnya bagaimana? Tentu anak-anak memasukkan badannya ke dalam simpai ini. Kemudian bisa diputar simpainya sambil anak-anak menggerakkan pinggang atau badannya tanpa berpindah tempat. Kurang lebih seperti ini ya anak-anak. Nah, seperti ini anak-anak. Apakah anak-anak Bapak bisa memainkannya? Nah, sekarang kalau sudah, kita masuk ke permainan yang kedua anak-anak, yaitu permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Ini adalah sebuah permainan yang bisa anak-anak lakukan sambil bernyanyi riang gembira ya. Nah, pasti anak-anak Bapak tidak asing lagi dengan permainan ini atau nyanyian ini ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, anak-anak, mari kita coba dengan bergerak sambil bernyanyi.
Nyanyian apa? Tentu nyanyian kepala, pundak, lutut, kaki sambil bernyanyi ya. Jika anak-anak mungkin masih bingung, Bapak akan memberikan contoh di sini. Dan anak-anak bisa menirukan atau menyimak dari nyanyian yang Bapak nyanyikan sambil mencoba bergerak. Jadi, yang Bapak nyanyikan atau yang Bapak sebutkan nanti, misalkan Bapak menyebut kepala, berarti anak-anak harus memegang kepala. Kalau Bapak menyebutkan pundak, berarti anak-anak harus memegang pundak. Seperti itu. Bagaimana, sudah siap belum? Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai bernyanyi sambil bermain ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sekali lagi ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, seperti itu menyanyikannya ya anak-anak. Jadi anak-anak, ketika menyanyikan atau mengucapkan kepala, maka anak-anak memegang kepala. Kalau mengucapkan pundak, maka anak-anak memegang pundak dan seterusnya. Oh iya anak-anak, kalau kita di sekolah melakukan permainan ini, kita melakukannya dengan membentuk seperti lingkaran atau membuat lingkaran. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi anak-anak Bapak, kalau ingin cepat tahu tentang pemberitahuan pembelajaran pada channel ini, jangan lupa anak-anak tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dan bagi anak-anak, bagi yang ada yang masih ragu atau kurang paham, silakan tanyakan atau tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa sering cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan jaga jarak. Assalamualaikum, salam sehat, salam olahraga.